Tuhan, setiap kali kita memperingati, tiap tahun kita memperingati peristiwa Pentakosta, bukan kita menantikan lagi Roh Kudus menjamah saudara, turun atas hidup saudara, berkat hidup saudara. Tidak, Roh Kudus sudah ada pada kita semua. Amin. Dan saat kita merayakannya, ini adalah momen yang penting. Untuk apa? Tuhan mengingatkan engkau, kita semua, bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu sudah ada, tinggal dalam dirimu dan menyertai engkau. Waktu-waktu Tuhan sebelum dia ditangkap, sebelum dia ditangkap, dia memperkatakan pada murid-muridnya, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia harus kembali ke rumah Bapa. Kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-14. Seharusnya kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Saya beri tinta merah di sana. Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu bukan 1 minggu, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan di sini, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan berbicara pada Anda lewat firman Tuhan ini. Kita sedang merayakan Pentakosta, untuk supaya saudara ingat, ada penolong. Itu ada. Berarti hadirnya penolong itu artinya siap untuk menolongmu. Siap untuk menolongmu. Dan malam hari ini, atau saat kita merayakan Pentakosta ini, Tuhan sedang ingatkan, "Hei, Moses, ada penolong." Haleluya. Jadi kalau saudara merasa membutuhkan sebuah pertolongan, Tuhan ada. Penolong itu sudah ada. Dan dikatakan, Dia menyertai engkau dan diam di dalam dirimu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, atau engkau yang melihat tayangan video ini, saya mau tanya, apakah engkau yakin Tuhan itu hadir atau ada lewat Roh Kudus-Nya di dalam hidup Anda? Apakah engkau yakin engkau disertai oleh Roh Kudus-Nya yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan Anda sudah ada? Apakah engkau yakin? Saya beritahu pada Anda, pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya tentang berbahasa lidah, bukan tentang manifestasi dari Roh Kudus, tapi kuasa Roh Kudus. Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu tentang kuasa dari Roh Kudus. Karena Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus itu turun atas engkau, maka engkau akan beroleh apa? Kuasa. Bukan menerima bahasa roh, menerima kuasa. Bukan engkau menggelepar, engkau bergetar-getar. Saudara, bermanifestasi bukan itu, tapi tentang kuasa. Haleluya. Pak, tapi saya merasa hadirat Allah. Oke, silakan. Sekarang, bagaimana? Apa sih artinya tentang hadirat Allah? Saya bertanya, apakah engkau yakin saat ini bahwa Roh Kudus itu ada pada dirimu? Oh yakin Pak, benar yakin? Iya. Saudara, yang saya mau tanyakan adalah, bagaimana saudara sungguh-sungguh nyata kehadiran Roh Kudus itu benar-benar terefleksi, nyata dengan hidup Anda. Apa itu artinya? Sikapmu, ekspresimu,
semua saudara, tutur kata saudara, gerak saudara, keputusan saudara, engkau senantiasa dipengaruhi oleh kehadiran pribadi. Kita seringkali orang Kristen ini, khususnya orang-orang dari gereja karismatik dan Pentakosta, dan puji-pujiannya selalu mengatakan tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Aku mau menikmati hadirat Tuhan. Oh, aku rasakan hadirat Tuhan. Apa sih itu? Saya mau terangkan secara sederhana dengan bahasa sederhana. Sebelum saya ceritakan ilustrasi ini, saya akan ulangi pertanyaan saya ini. Engkau yakin nggak bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu, yang punya kuasa itu ada di dalam dirimu? Ingat, saudara. Dan perhatikan ilustrasi saya. Misalkan saja saudara, engkau sedang bekerja. Coba bayangkan, saat engkau bekerja dalam satu ruangan, beda nggak rasanya? Beda nggak rasanya? Engkau bekerja sendiri dalam ruangan itu. Mungkin engkau di kantor saudara, satu ruangan mungkin ada 2-3 orang, engkau bersama teman-teman saudara, karena engkau adalah staf di perusahaan itu. Lalu saudara engkau bekerja, biasa situ mungkin ada lagu, step, semangat bisa santai, saudara di sana bisa kerja. Beda nggak? Saat Anda bekerja sendiri bersama rekan-rekan Anda, lalu tiba-tiba Big Boss, sang Big Boss, pemilik perusahaan itu ada duduk di sebelah Anda, memperhatikan Anda kerja. Bagaimana pengaruh Anda? Halo? Bagaimana pengaruh Anda? Oh, pasti beda. Betul kan? Oh, beda. Nggak ada bos, saudara. Anda bisa duduk, tenang, santai, bergurau dengan teman-teman. Begitu ada bos, dia kaku. Ngomongnya juga tidak bisa sembarangan. Dengan teman aja tidak bisa bergurau. Berubah sikap. Perhatikan, ekspresinya berubah. Sikap hatinya berubah. Mulai mikir. Dulu kalau nggak ada bos, ngomong sama teman-temannya tanpa pikir, langsung saja ngomong seperti gitu. Sekarang ada bos, mau ngomong harus mikir dulu, kosakatanya diatur benar. Anda lihat, berubah nggak? Berubah. Anda berubah karena apa? Karena ada kehadiran pribadi. Ada sosok pribadi yang engkau tahu siapa dia. Itu bosmu. Itu pimpinan. Apalagi ditambah engkau mungkin mengenal karakternya, ya kan, kebiasaannya. Tambah lagi itu saudara, itu semakin menjadi bahan bagi saudara, membuat saudara ekspresi diri Anda itu sangat dipengaruhi akan hal itu. Karena apa? Kehadiran, karena Anda tahu siapa yang ada di depan Anda, semuanya akan apa? Berubah. Begitu juga bagaimana dengan kinerja. Saat nggak ada bos, mungkin kerja di samping main HP. Habis kerja ngetik, langsung chattingan. Begini. Betul kan? Wah, sudah. Tapi begitu ada bos, ada pimpinan di sebelah, wah, HP-nya di silent. Nggak pernah lihat HP sama sekali. Semua mandangin laptop. Semua mandangin komputer, layar monitor, semua kerja. Kenapa? Kenapa Anda lakukan itu? Karena ada pribadi. Saudara kasih oleh Tuhan, Pentakosta ini mengingatkan engkau bahwa ada pribadi itu yang selalu menyertai Anda. Bos Anda bisa melihat Anda. Mereka tidak maha hadir, tapi Allah maha hadir, maha tahu. Bos Anda di kantor Anda mungkin bisa memantau Anda hanya lewat CCTV. Dan Anda bisa manipulasi. Kalau tidak ada CCTV, Anda sembunyi dari CCTV, Anda aman. Betul kan? Anda lihat, kehadiran pribadi seseorang itu mempengaruhi gerak-gerik saudara, ekspresi saudara, sikap saudara. Saya pernah satu pesawat dengan seseorang, duduk sebelah saya. Yang saya tahu, saya tangkap adalah orang ini berduit. Karena saya cium parfumnya, wah, ini parfum mahal, bapak-bapak. Lalu saya lihat berlian, cincin di tangannya, wah, pasti ini orang berada, orang hebat, gitu ya. Enggak, masa hanya saya hello aja biasa, duduk di sebelah saya. Udah, selepas bicara,
Dari mana? Saya orang Surabaya. Mau pulang Surabaya? Iya. Bapak di mana? Saya di Jakarta. Kalau saya dari Jakarta. Oh, sudah stop. Perjalanan dari Jakarta, Surabaya. Tidak ada bicara lagi, saya juga ngantuk, saya tidur. Turun dari pesawat pun, ya cukup say hello, mari Pak, mari. Udah, gitu saja. Udah. Tapi saya betapa kagetnya saya pada waktu saya turun dari keluar, habis ambil barang, keluar begitu saudara, di area pintu keluar, saya kaget, ternyata ada kerumunan orang di sana. Dan mereka sepertinya sedang menunggu tamunya. Dan saudara tahu, ternyata yang mereka tunggu adalah orang yang duduk sebelah saya. Dan semua orang itu semua berebut datangi Bapak ini. Lalu salaman, lalu semua cium tangan semua, menghormati, ngomong dulu. Anda lihat sini perbedaannya, bagaimana sikap saya, bagaimana, ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena saya tidak tahu ini siapa, betul kan? Saya sikap saya biasa saja, sikap saya biasa saja. Saya tidak terpengaruh ini, beda. Tapi beda dengan orang-orang yang ternyata kenal Bapak ini. Mereka menyambut, mereka menghormati, ngomong aja semua itu semuanya agak nunduk-nunduk begini gitu. Wah, ini seorang tokoh mungkin ya. Saya tidak tahu tokoh apa, tapi yang jelas semua orang sangat apa? Menghormatinya. Begitu. Saya bertanya pada Anda, apakah Anda percaya Roh Kudus itu ada dalam hidupmu? Bagaimana sikap? Bagaimana sikap saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya yakin kalau Anda di pesawat tiba-tiba, di pesawat itu masuk Presiden Jokowi, masuk lalu duduk di sebelah Anda pasti bingung juga, betul? Karena apa? Karena Anda tahu itu Presiden Anda. Betul kan? Atau lebih kecil daripada presiden, kepala daerah, mungkin kepala kabupaten, bupati, Pak Bupati. Anda adalah staf atau PNS di kabupaten itu. Begitu bupati itu naik di pesawat, duduk di dekat Anda, sikap Anda pasti berubah karena Anda tahu dia adalah bupati kamu. Pasti berubah. Tetapi orang lain dari kabupaten lain, dari pulau lain nggak tahu siapa sih lu, duduk ya biasa aja, nggak disapa juga. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Anda mengerti ilustrasi ini? Sekarang saya tanya serius. Anda yakin nggak saat ini ada pribadi dalam dirimu dan mempunyai predikat penolong? Perhatikan predikatnya, penolong. Dan saat ini engkau sedang berteriak minta tolong. Ingat nggak saudara bahwa penolong itu ada dalam dirimu. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba saudara memahami yang sederhana. Sikap Anda dipengaruhi oleh kehadiran. Tadi ilustrasi tadi di kantor, Anda hadir bos Anda, lalu Anda berubah sikap Anda. Itu artinya saudara, Anda sedang dipengaruhi oleh kehadiran. Anda sedang menikmati suasana hadirat bosmu. Pengaruh di sana. Ada emosi, terikat emosional di sana. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini sebagai manusia, tatkala engkau menghadapi sebuah cobaan yang berat, semua orang pasti berteriak minta tolong. Orang yang berseru, Tuhan tolong saya, berarti memang dia dalam keadaan yang gawat dan dia merasa pertolongan. Orang yang berteriak minta tolong itu berarti dia sudah tidak mampu lagi. Berarti dia sudah sampai batas kemampuan dia. Dia sudah dalam keadaan bahaya
dan di luar kemampuan dia, maka dia minta tolong. Mungkin orang lain atau siapapun, yang pastinya juga kepada Tuhan. Apalagi kalau orang lain tidak ada yang mau menolong, maka dia akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya beri tahu pada Anda, penolong itu sudah ada. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus sama murid-muridnya di Danau Genesaret, kayak gitu. Lalu dengan tiba-tiba dikatakan, saudara, pada badai, sekonyong-konyong datang badai. Tetapi di sana yang menarik adalah pada saat badai itu Yesus tertidur. Yesus tertidur. Lalu muridnya membangunkan dia, guru tolong. Ya lihat, guru tolong. Mari kita buka di Matius pasal yang ke-8, ya, peristiwa itu. Ini contoh konkret, saudara, yang mewakili hidup kita. Ayat 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, saya garis merah, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, kita binasa. 26. Dia berkata kepada mereka, ya apa? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tadi sudah saya terangkan bahwa orang yang minta tolong itu berarti sudah di luar kemampuan dia, atau dia dalam keadaan yang genting atau dalam keadaan bahaya. Wajar manusia kalau sampai batas di luar kemampuan dia, dan dia dalam keadaan bahaya dan dia tidak bisa mengatasinya, pasti dia memohon pertolongan. Sampai di sini, saudara dan saya tidak salah jika Anda memohon pertolongan. Tidak salah. Tapi lewat dari peristiwa ini, ada pelajaran penting. Lewat murid-muridnya dihantam badai ini, ada peristiwa penting di sana. Yaitu Tuhan pada waktu dibangunkan, dikatakan, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Berarti takut. Saudara, kurang percaya. Karena apa? Kok nggak percaya gitu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka? Penolong itu ada dalam hidup Anda. Anda mungkin saat ini panik. Haleluya. Mungkin minggu-minggu ini Anda panik. Badai corona ini begitu luar biasa. Dan nanti akan masuk namanya era baru. New normal, saudara. Engkau yang pemilik perusahaan juga bingung. Nggak dijalankan pabriknya, ya rugi. Mau dijalankan nanti, waduh, jadi klaster di sana. Bingung, semua orang bingung, semua orang panik. Yang karyawan pun juga begitu. Nggak kerja pun, pegawai pun nggak kerja, nggak ada uang. Mau kerja juga nanti tertular. Panik, semua panik. Dan semua berteriak, Tuhan tolong. Bukan kebetulan kita merayakan Pentakosta. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam bahtera Anda. Tuhan ada dalam bahtera rumah tangga Anda. Tuhan ada dalam bahtera pekerjaan Anda. Tuhan ada dalam bahtera usahamu, tokomu. Tuhan ada dalam bahtera rumah tangga anak-anakmu. Tuhan ada. Tuhan sudah ada. Tuhan 2000 tahun yang lalu mencurahkan Roh Kudusnya atas engkau, dan engkau percaya pada Dia, engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada padamu. Penolong itu sudah ada. Dan engkau saat ini panik,
Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Kenapa saudara? Karena murid Tuhan takut perahunya terbalik, perahu itu hancur, dan mereka takut mereka binasa, ditelan oleh ombak yang ganas. Engkau takut kenapa? Apa yang kau takutkan saat ini? Apa yang kau takutkan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu secara khusus. Dia bertanya pada Anda, kenapa kamu panik? Kenapa engkau takut? Kenapa kamu kurang percaya? Kurang percaya apa? Kurang percaya bahwa Immanuel, Roh Kudusnya, sudah dicurahkan atas engkau. Penolong itu sudah ada padamu. Kenapa engkau takut? Tuhan sedang bertanya kepadamu, hai anakku, kenapa engkau takut? Kenapa engkau bingung dan panik begitu luar biasa? Kenapa engkau kurang percaya? Pentakosta ini, perayaan Pentakosta ini adalah momen di mana engkau diingatkan bahwa penolong itu sudah ada padamu dan pasti akan siap menolong engkau. Di Yohanes pasal ke-14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, apabila, saya ulangi, saya bacakan ayat ini. Sekarang, malam ini, tanggal 1 Juni 2020, jam 20.24, waktu Indonesia bagian Barat, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara perhatikan saya. Waktu itu sebelum hal terjadi, artinya apa? Sebelum Tuhan tadi kan berjanji bahwa dia harus kembali ke rumah Bapa, ya kan? Dia akan menyediakan tempat bagi kita, dan dia juga akan memberikan apa saudara? Penolong. Kata kuncinya, dia memberikan janji bahwa akan terjadi sesuatu. Janji akan terjadi sesuatu, yaitu Roh Kudus itu akan dicurahkan. Yang disebut penolong adalah roh kebenaran itu akan dicurahkan. Sekarang pada waktu itu belum terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku katakan supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ini Tuhan berikan janji bahwa dia akan berikan penolong. Belum terjadi. Tapi nanti Tuhan katakan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah katakan pasti akan terjadi. Betul? Dan lihat, apakah terjadi? Terjadi. Murid-muridnya mungkin pada waktu itu nggak mengerti bahwa dia harus pergi ke rumah Bapa. Sampai Filipus itu tanya begini, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, bos, aku mau kembali ke rumah Bapa, tolong kenalin sama Bapa dong, wajahnya Bapa itu gimana sih? Kan gitu kan, kira-kira begitu. Nggak ngerti gitu. Lalu Tuhan berikan janji bahwa ada penolong. Mereka nggak tahu. Tapi ternyata betul, janji Tuhan itu yang dia katakan itu terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus itu, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sampai hari ini dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan berkata, janji dan benar-benar terjadi, maka saat ini juga Tuhan berbicara pada Anda saat ini. Hari ini engkau belum terjadi
Apa yang dijanjikannya kepadamu belum terjadi. Tapi Tuhan katakan saat ini supaya engkau percaya bahwa itu akan benar-benar terjadi. Itu artinya berarti Tuhan akan segera menggenapinya. Tuhan pasti akan membuat yang saat ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Saat ini engkau panik? Iya. Percayalah, kalau saya pakai firman Tuhan, peristiwa murid Tuhan tadi yang dihantam badai, mereka panik. Lalu Tuhan katakan, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apa yang kau takutkan? Iya, mereka takut mati. Saudara, hari ini sama, engkau pun mengalaminya. Tapi ingatlah, hari ini mungkin kau belum menerima. Hal itu belum terjadi. Apa itu? Tuhan mengadik badai. Belum terjadi. Tapi pasti Tuhan akan mengadik badai. Oh, masalah keluargamu belum selesai. Iya, belum selesai. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan katakan kepadamu supaya engkau percaya apabila hal itu terjadi. Dan lihat, Tuhan jadikan Roh Kudus di sana, dan ternyata benar Roh Kudus itu dicurahkan dan terjadi. Maka saat ini pula apapun yang Tuhan katakan kepada Anda, janji, segala janji Tuhan, firman Tuhan yang kau dengar dan kau aminkan, mungkin bulan lalu, mungkin 3 bulan yang lalu, mungkin tahun lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, karena Tuhan yang mengatakan pada Anda, maka Tuhan akan membuat itu terjadi. Tuhan mengingatkan peristiwa Pentakosta itu demikian, Bapak Ibu. Kau takut apa? Seperti Batra Anda takut terbalik. Tuhan berkata, jangan takut, berarti yang kau takutkan tidak akan terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan berbicara pada Anda pada saat ini. Apa yang sedang kau takutkan? Seperti para murid Tuhan yang panik. Apa yang kau takutkan? Apa yang buat Anda gelisah hari-hari ini? Lewat peristiwa Pentakosta, Tuhan berbicara pada Anda. Sang penolong sudah ada di dalam bahtera Anda. Sang penolong pasti akan menghardik badai. Yesus tertidur. Itu maknanya sederhana. Berarti dia yakin bahteranya aman. Karena dia tenang. Orang yang ketakutan di ombak itu nggak bisa tidur. Tapi karena tenang, dia akan tertidur. Kenapa? Yakin badai akan lewat semua. Dalam kasih Tuhan, apa yang ketakutkan saat ini? Penyakit yang sedang kau derita, keuanganmu yang semakin susah, engkau yang kehilangan pekerjaan, engkau yang tidak tahu lagi harus berbuat apa di masa-masa sulit seperti ini. Apa yang kau takutkan? Malam hari ini Tuhan berkata pada Anda, yang kau takutkan tidak akan terjadi. Ya, hari ini ada badai masih. Belum terjadi apa yang Tuhan katakan pada Anda, belum terjadi. Tapi Tuhan sudah mengatakannya pada Anda. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan mengatakannya supaya engkau percaya. Hal itu akan terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Sehingga orang yang benar-benar percaya bahwa Roh Kudus itu ada, dia akan tenang. Dia tenang, dia yakin sungguh, dia percaya sungguh, tenang. Tuhan sedang berbicara padamu. Saudara kasih Tuhan, mari angkat tangan kanan saudara. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.